Nah, ini cerita kemarin saya jalan-jalan tuh kan sebelum ke Blitar, ke makam Bung Karno, saya ke Nganjuk. Di Nganjuk itu ada posternya atau ada gambarnya Mbak Puan, yaitu petani maju, Indonesia sejahtera, gitu. Indonesia makmur gitu. Nah, saya lalu tergelitik untuk bisa mengaitkan konteks nasionalisme yang dibangun oleh Mbak Puan dalam konteks apa namanya pertanian anak-anak muda Indonesia. Kalau kita apa namanya sadari teman-teman, saya mengingatkan kepada kita semua, apa sih yang hari ini tidak impor? Mohon maaf, eh, terkait dengan buah-buah segar ya, hampir semuanya impor. Bahkan mohon padi kita juga beras kita juga impor. Oleh karena itu, ketika ada gagasan terkait dengan apa namanya memunculkan petani milenial ya dari Mbak Puan, saya menyambut bahwa inilah saya bilang sesungguhnya sosok nasionalis itu bukan hanya Mbak Puan melihat Indonesia itu sebagai apa kita yang mencintai bangsa ini, tapi juga bagaimana kita mampu menjadikan anak-anak muda kita sebagai petani-petani yang sukses, yang makmur. Karena kalau kita sukses, mohon maaf, pikiran kita itu akan enak. Kalau anak mudanya hebat, pikiran kita pun akan enak berkontribusi untuk bangsa ini. Jadi kalau kita bisa bicara nasionalisme, tidak dilandasi mohon maaf oleh kesejahteraan gitu loh ya di antara kita gitu, terkait dengan persoalan pertanian kita, maka ya nasionalisme itu akan kabur. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali bahwa kita ini bangsa agraris tetapi sangat anomalis dan sangat paradok terkait dengan kejadian-kejadian hari ini, semuanya impor. Oleh karena itu kita mengkritisi ini semua. Oleh karena itu gagasan apa namanya petani milenial yang digagas oleh Mbak Puan di poster-posternya yang saya nikmati sepanjang perjalanan di Nganjuk itu membuat saya tergelitik untuk bisa menyampaikannya pada forum ini gitu loh. Nah, kita bicara Mbak Puan. Saya melihatnya sosok yang unik ya tadi, seorang figur perempuan di mana politisi perempuan yang lain tidak hadir dan tidak muncul. Artinya di apa di satu sisi, beliau punya keunggulan, talenta untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Nah, fenomena Mbak Puan hadir dan muncul dalam konteks politik nasional, ini sebenarnya juga memunculkan bahwa ada juga yang lawan-lawan politik Mbak Puan yang tidak suka, yang tidak senang dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya tadi banyak yang mengkritisinya bukan objektif, tetapi lebih kepada sentimental dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang karakter seseorang atau karakter Mbak Puan itu akan terlihat ketika dia banyak mengalami hujatan-hujatan, misalkan hinaan dan serangan lain sebagainya. Kalau itu bisa dijalani secara baik oleh Mbak Puan, maka beliau akan lulus ujian.